Halo teman-teman, di video ini kami akan membahas strategi preventif dan pengontrolan pandemi. Pandemik adalah ancaman global yang memerlukan respon dari seluruh pihak yang terlibat. Pemerintah khususnya memiliki tanggung jawab untuk melindungi publik dan mengontrol persebaran virus. Langkah-langkah yang dapat diambil sebagai bentuk prevensi dan kontrol pandemik adalah optimalisasi online. Virus seperti COVID-19 menyebar melalui kontak langsung. Maka, transmisi virus terjadi di kumpulan massa. Berdasarkan pandemik-pandemik sebelumnya, perlu diambil langkah-langkah untuk membatasi perkumpulan orang. Dengan bantuan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, perkumpulan dapat dipindahkan secara daring. Dewasa ini, internet telah menjadi bagian penting dalam kehidupan manusia. Maka dari itu, optimalisasi kegiatan dalam jaringan merupakan progresi natural dari perkembangan teknologi. Meskipun demikian, masyarakat tetap perlu menjaga kebersihan dengan tidak berkontak langsung dengan orang yang sakit, mencuci tangan dengan sabun secara rutin, dan menghindari kontak dengan hewan ternak atau hewan liar tanpa perlindungan yang cukup. Meningkatkan sarana dan prasarana kesehatan. Dengan atau tanpa pandemik, sarana prasarana kesehatan merupakan hak masyarakat. Namun, munculnya pandemik menunjukkan seberapa optimal sistem perawatan kesehatan yang dijalankan oleh suatu pemerintahan. Ketika pemerintah kewalahan dalam mengatasi sebuah pandemik, maka diketahui bahwa terdapat kekurangan dalam sarana dan prasarana, serta sumber daya dalam bidang kesehatan. Perbaikan hal ini perlu menjadi prioritas pemerintah di masa depan, mengingat pandemik memiliki dampak dalam aspek-aspek vital dalam kehidupan masyarakat seperti pendidikan dan ekonomi. Forestasi. Pertumbuhan penduduk yang tinggi mengakibatkan deforestasi untuk sumber daya, industri, dan lahan tempat tinggal. Deforestasi menyebabkan meningkatnya suhu rata-rata dan permukaan laut, serta meningkatnya cuaca ekstrim. Deforestasi juga dilibatkan sebagai salah satu faktor munculnya wabah virus yang berasal dari burung atau kelelawar. Sebagai tindakan preventif, sebaiknya dilakukan forestasi dan memberikan hewan liar habitat tersendiri agar tidak menularkan penyakit kepada manusia. Kontrol kecepatan tumbuh populasi. Perubahan lingkungan tentu memiliki dampak terhadap kesehatan manusia. Dengan tingginya angka peningkatan populasi manusia, semakin banyak populasi yang dihasilkan sebagai limbah industri, rumah tangga, maupun kendaraan. Meningkatnya populasi berarti area-area yang sebelumnya terisolasi akan terbuka, dan terdapat kemungkinan munculnya penyakit dari hal ini. Selain itu, mobilitas populasi dapat menyebabkan semakin cepatnya persebaran virus di masyarakat. Maka dari itu, kontrol peningkatan populasi merupakan tindakan preventif yang penting demi kebaikan jangka panjang. Peningkatan regulasi perdagangan satwa liar. Perdagangan satwa liar dapat meningkatkan munculnya virus-virus baru. Sebanyak 60% dari penyakit menular yang muncul berasal dari hewan, dan 70% dari hewan-hewan tersebut merupakan hewan liar. Namun, melakukan pelarangan terhadap perdagangan satwa liar pada umumnya tidak akan menghentikan aktivitas pasar, tetapi memindahkan aktivitas pasar menjadi underground atau ilegal, dengan resiko perdagangan dikontrol sebagai kejahatan terorganisir. Hal ini akan mengakibatkan ketidaktransparan alur perpindahan hewan liar ke konsumsi publik. Regulasi perdagangan satwa liar yang baik dapat mencegah penyakit dengan praktik kesehatan dan sanitasi di area perdagangan yang memenuhi standar serta pengecekan kesehatan hewan secara rutin. Maka, demi keamanan global, kenyamanan hayati, dan kesehatan publik, diperlukan regulasi yang lebih ketat dan terstandarisasi terhadap perdagangan satwa liar. Nah, itu semua adalah langkah preventif dan pengontrolan terhadap pandemik yang dapat dilakukan. Semoga penjelasan tadi dapat membantu teman-teman ya. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa.
Video ini dibuat oleh Amalia Nindya dan Alifa Septika Amalia dari Program Studi Sosiologi Universitas 11 Maret. Video ini dipersembahkan untuk teman-teman guna memenuhi tugas mata kuliah Sosiologi Kesehatan yang dibimbing oleh dosen Sosiologi Kesehatan kami, Bapak Argyo Dimartoto. Referensi yang kami gunakan dalam pembuatan video ini adalah sumber-sumber gambar yang kami gunakan dalam video ini antara lain. Terakhir, background yang kami gunakan dalam pembuatan video ini adalah. Sampai jumpa!